Dua ayat ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, letaknya di akhir surah Al-Baqarah. Apa keistimewaan? Apa keistimewaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua curahan nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kabar berita tentang syaitan yang berusaha untuk tetap terus mengganggu manusia, menggoda manusia sampai manusia benar-benar mau untuk ikut atas apa yang menjadi perintah dari syaitan tersebut. Bahkan dari setiap strategi yang sudah disusun oleh mereka, mereka terus berupaya agar manusia bisa tergelincir ke dalam lembah-lembah kesesatan, dosa, dan kemaksiatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalaulah demikian halnya di sepanjang hidup manusia, selama roh masih melekat di dalam jasad, maka sampai saat itu juga, maka di saat itu pula manusia akan terus berperang, manusia akan terus bertempur dengan syaitan. Namun di sini yang akan kita angkat pertanyaannya, adakah satu amalan yang bisa kita amalkan, yang ketika kita amalkan amalan tersebut, maka syaitan tidak akan bisa mendekati kita? Masya Allah. Kalau sudah kita berbicara tentang syaitan tidak akan bisa mendekati kita, itu menandakan berarti syaitan akan menjauhi kita. Jauh. Kita tidak akan didekati oleh syaitan. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Apa amalan tersebut? Mari kita lihat di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfai amin." Sungguh, atau bisa kita artikan sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis satu kitab 2000 tahun sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Masya Allah, 2000 tahun 2000 tahun lamanya. Jadi ternyata 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi,
Fa'anzala minhu ayatain. Dari kitab tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 2 ayat. Masya Allah. Jadi di dalam kitab tersebut ada 2 ayat yang memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khatama bihima suratal Baqarah. Dari 2 ayat tersebut dijadikan sebagai penutup dari surah Al-Baqarah. Masya Allah. Jadi ternyata 2 ayat ini adalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang isinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Yang nanti di ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Inilah 2 ayat yang terakhir yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan 2 ayat tersebut terdapat di dalam surah Al-Baqarah yang paling terakhir. Ada apa dengan 2 ayat tersebut? Apa sih keistimewaannya? Apa hikmah yang bisa kita petik setelah kita mengetahui bahwa 2 ayat ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah dan letaknya di akhir surah Al-Baqarah? Apa keistimewaannya? Mari kita lihat. Wala yuqra'an fi darin 3 layalin fayaqrabaha syaitan. Ini kalau kita ambil kesimpulannya, kalau dibaca 2 ayat tersebut selama 3 malam berturut-turut, maka syaitan tidak akan dapat mendekati orang tersebut. Itu menandakan bahwa dia akan dijauhi oleh syaitan. Dia akan terhindar dari gangguan syaitan, termasuk gangguan sihir, gangguan jin. Yang kedua, kalau tidak dibaca ayat ini, maka syaitan akan mendekatinya. Masya Allah. Ini kebalikannya ya. Jadi kalau kita tidak mau membaca 2 ayat tersebut, jelas syaitan akan mudah mengganggu manusia. Kita akan mudah diganggu oleh mereka. Akan mudah kerasukan. Akan mudah sakit-sakitan. Akan mudah indera mata kita terus selalu merasakan penampakan-penampakan hal-hal yang gaib. Telinga akan selalu berusaha mendengar sesuatu hal yang gaib-gaib. Kenapa? Karena pada saat itu syaitan sudah mendekati orang tersebut. Syaitan berada di dalam tubuhnya. Syaitan sudah menetap bersarang di dalam setiap aliran darahnya. Masya Allah. Jadi ini juga termasuk tips bagi teman-teman yang mengalami gangguan jin maupun sihir. Baca 2 ayat ini. Meskipun ada yang belum pernah diruqyah, insya Allah rutinkan 2 ayat tersebut. Jadikan 2 ayat ini dari akhir surah Al-Baqarah sebagai rutinitas dalam setiap bacaan-bacaan kita. Insya Allah, meskipun mereka ada di dalam tubuh, mereka masuk di dalam setiap aliran darah, bahkan mereka berusaha untuk menguasai dan mengendalikan tubuh manusia. Yakinlah, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, yakin bahwa Al-Quran adalah syifa yang bisa menjadi obat, yang bisa menjadi penawar dari semua gangguan jin maupun sihir yang selama ini bertahan di dalam tubuh kita.
Insya Allah, dengan bacaan Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah yang terakhir, dan itu terdiri dari 2 ayat yang terakhir, insya Allah mereka akan keluar dari tubuh kita. Mereka tidak akan mudah untuk masuk di dalam tubuh kita. Mereka tidak akan lagi mengganggu dan mengendalikan tubuh kita. Insya Allah kita tidak akan mengalami kerasukan, tidak akan lagi mengalami penampakan-penampakan, pendengaran-pendengaran yang kita rasakan secara gaib. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dari semua gangguan jin, syaitan maupun sihir, sehingga kita benar-benar dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melakukan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari dalam keadaan nyaman, tenang, tidak ada penyakit maupun gangguan suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.